Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Kasus pembunuhan berencana terhadap anak selebgram Tamara Tiasmara masih berlanjut. Hari ini Tamara Tiasmara kembali dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya bersama dengan sang ibu. Ini adalah pemeriksaan Tamara dan ibunya yang kedua kali dalam sepekan oleh polisi. Selain itu, guru sekolah tempat korban belajar juga disebut-sebut diperiksa. Hari ini, Tamara Tiasmara dan sang ibu Ristia Ayuni memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk kedua kalinya. Sebelumnya, Tamara dan ibunya diperiksa penyidik pada Senin 19 Februari. Kali ini, pemeriksaan intensif penyidik dilakukan pada ibu Tamara yang dicecar 11 pertanyaan. Sementara, Tamara hanya menyampaikan keterangan dan bukti-bukti tambahan yang disebutkan sang kuasa hukum berupa foto-foto. 11 pertanyaan yang sudah dijawab sama ibu. Terus kalau dari Mbak Tamara sendiri hari ini hanya menemani, tapi juga ada sedikit tambahan keterangan sama bukti yang diajukan. Kalau bukti mungkin lebih kepada foto ya, foto-foto aja sih. Bukti tambahan aja. Bukti tambahan aja. Kalau itu kami nggak boleh menyampaikan, tapi yang pasti bukti tadi ada tambahan beberapa foto dan juga ada beberapa keterangan sedikit 1-2 pertanyaan buat Mbak Tamara. Berbeda dari pemeriksaan hari Senin lalu yang membuat Tamara dan sang ibu emosional saat menjawab pertanyaan wartawan, hari ini keduanya nampak lebih tenang. Keduanya hanya menginginkan pelaku dihukum seadil-adilnya dan Tamara juga tidak mau menceritakan bagaimana hubungannya dengan pelaku selain kepada penyidik. Sama pacaran. Pokoknya kan nanti biar polisi aja yang cerita semuanya, kan aku udah cerita sama pacaran seperti apa, udah jelasin semua ke penyidik. Kayaknya bukan ranah aku untuk menjelaskan. Tapi benar terjadi kekerasan kan ada? Nanti terserah yang berwajib mau cerita. Kenapa? Berarti kamu hubungannya toksik ya, Kak? Cukup ya? Hal apa yang membuat Kak Tamara tidak berani mengutarakan untuk masalah? Karena kan nggak mau mendahulukan pihak yang berwenang. Usai diperiksa hari Senin lalu, Tamara melontarkan sejumlah pernyataan. Salah satunya mengenai korban Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante yang trauma terhadap kegiatan berenang. Untuk soal yang pihak sekolah jelaskan kalau Dante itu nggak bisa renang, itu mungkin harus diperjelas sebenarnya. Anak itu kan berkembang, anak makin hari berkembang, kayak Dante bayi aja kan makan bubur, sekarang makan nasi. Anak berkembang gitu, maksudnya sekolah tidak tahu update terbarunya Dante, lately-nya seperti apa. Bisa dilihat di CCTV atau video yang beredar yang disebarkan oleh keluarga tersangka. Itu Dante renang gitu. Kalau Dante takut renang, mungkin diliatin air aja itu anak pasti udah nangis. Itu Dante bisa renang, mungkin karena pihak sekolah itu tidak tahu update terbarunya Dante. Karena memang di sekolah saya jarang masukin kalau ada kelas renang. Karena apa? Karena kalau pulang dari sekolah renang itu pasti pilek. Habis pilek pasti demam. Itu makanya saya nggak masukin Dante kalau ada kelas renang. Mungkin itu ikut udah lama ya, Ma? Berapa bulan terakhir. Pokoknya Dante memang ada sempat trauma berenang, tapi bukan trauma, itu bisa dibilang dia sempat takut air karena pernah ada kejadian didorong sama temannya, terus dia pakai pelampung yang tahu nggak yang di tangan nyambung ke badan. Itu kalau kedorong dikit dia salah posisi aja, itu dia nggak bisa naik kalau kita nggak bantu. Jadi yang tadinya Dante suka renang, gara-gara kejadian itu dia sempat takut, tapi berjalannya waktu saya latih lagi. Alhamdulillah dia sekarang ya kalian bisa lihat sendiri di video apakah itu takut renang. Masyarakat harusnya bisa nilai itu takut renang. Kalau takut renang, dia nggak bakal mau nyebur. Kalau dia dipaksa, dia nggak bakal mau nyebur. Saya yang tahu anak saya seperti apa. Makan aja tuh harus maunya dia apa saya turutin. Kalau misalkan bukan maunya dia nggak mau. Ya apalagi kalau misalkan dia takut renang, pasti dia nggak akan mau lihat air. Apalagi trauma. Trauma itu lihat air dikit udah nangis pasti. Sementara itu, dalam sebuah wawancara khusus dengan TV One, guru sekolah Dante menyebutkan akhir-akhir sebelum peristiwa pembunuhan berencana, Dante yang masih belum percaya diri untuk berenang sering absen pelajaran renang. Oke, kalau ngomongin bisa itu, menurut kami di sekolah, bisa itu artinya anak-anak itu sudah bisa dari poin A ke poin B dengan percaya diri dan tanpa panduan, itu sudah bisa.
Tapi kalau misalnya menuju poin A ke poin B itu masih dengan panduan coachnya itu dan belum ada kepercayaan diri untuk melakukannya sendiri, kami tetap menganggap itu belum bisa, ya intinya masih tetap harus dalam pengawasan yang ketat gitu. Dan kalau ngomongin terakhir-terakhir ini setiap kali kelasnya Dante itu dijadwalkan untuk renang, Dante selalu pas lagi absen gitu akhir-akhir ini. Jadi ya kami juga kurang tahu perkembangannya sekarang yang terakhir-terakhir ya, karena memang ketepatan banget setiap kali jadwalnya itu pasti Dante lagi nggak masuk gitu. Hari ini pun Wani Siregar memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan seputar pelajaran berenang dan keseharian Dante di Taman Kanak-Kanak. Saat ditemui jurnalis usai pemeriksaan tadi, Wani Siregar kembali menyatakan bahwa khusus untuk pelajaran berenang Dante masih belum memiliki kepercayaan diri. Sebelumnya saya mau klarifikasi juga ya, karena saya tadi juga ada nanya ke penyidik apa yang bisa disampaikan atau tidak ya, dan saya menghargai proses hukum, jadi saya akan hanya menjelaskan tentang Dante saja di sekolah, yaitu memang seperti penjelasan sebelumnya, Dante itu belum percaya diri di kolam renang. Tapi selain tidak percaya diri, apakah Ibu sebagai gurunya melihat ada ketakutan sama Dante sendiri kalau untuk berenang? Itu Ibu dapat datanya dari mana gitu? Ya kita fasilitasi saja ya, anak-anak itu seumuran Dante itu pastinya pada saat mau berenang itu, dan bukan sama orang tuanya, pasti banyak sekali yang ngerasa cemas karena nggak sama orang tuanya, sama guru gitu ya. Jadi saya nggak bisa bicara spesifik Dante itu takut apa bagaimana, karena ya normal aja reaksinya sih. Anak-anak seumuran Dante itu pasti di awal-awal akan merasa terintimidasi sama air dan sama orang yang dia yang mendampingi waktu renang apabila bukan orang tuanya, seperti itu. Saat ini polisi masih menetapkan satu tersangka kasus pembunuhan berencana ini, yaitu kekasih Tamara, Yuda Arfandi. Rekaman CCTV menjadi salah satu barang bukti kuat dalam kasus ini. Hingga saat ini polisi belum mengungkap motif di balik pembunuhan Dante. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.